Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sobat literasi, sobat Kominfo di seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau. Senang dan bangga sekali pada hari ini di sempena Hari Kebangkitan Nasional di 113 untuk tahun ini kembali Provinsi Riau melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau menggelar Jelita, Jendela Literasi dan Inspirasi Kita. Dan hari ini akan ada perbincangan menarik tentang literasi kesehatan. Kita akan mendatangkan tamu dari RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau. Ada Dr. Sri Wahyu Maryuni SPOG. Beliau yang akan bicara mengenai kesehatan reproduksi. Dan sebelumnya nanti akan kita dengarkan arahan dan juga sambutan khusus dari pemerintah Provinsi Riau yang langsung akan disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, Ibu Dr. Haja Rahima Erna MSI. Baik, terima kasih Ibu Kadis, terima kasih Dr. Ayu, terima kasih. Salam literasi sebelumnya. Salam literasi, selamat sore untuk Ibu Kepala Dinas Dr. Ayu. Baik audiens dan juga sahabat literasi, sahabat Kominfo di seluruh kabupaten kota, sekali lagi nanti bisa bertanya langsung saja di room chat kita di obrolan spesial di Hari Kebangkitan Nasional. Baik, untuk mengawali hari ini, tentunya di spesial hari ini kita akan dengarkan arahan dan sambutan dari pemerintah Provinsi Riau. Langsung saja kita dengarkan yang langsung disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, Dr. Haja Rahima Erna MSI. Sebelum nanti akan kita dengarkan tema menarik ya dari Dr. Ayunya. Baik, kami jemput dengan segala hormat Ibu Rahima Erna, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami apresiasi mengucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Ayu. Selamat datang Ibu, selamat bergabung. Kami sudah lama. Iya Bu. Selamat siang Ibu. Sudah lama Ibu Ayu ini sangat terkenal ya. Dokter SPOG yang banyak peminatnya, termasuk ponakan saya juga dibantu oleh beliau juga, Weni gitu ya. Terima kasih Bu, kita sudah hadir di dalam kegiatan literasi transformasi untuk menanamkan bagaimana kita memberikan berbagai informasi menarik Bu, terutama yang pada hari ini temanya mentransfer of knowledge Bu. Jadi itu kepada Ibu kami mengucapkan salam hormat dari kami, meskipun pandemi kita bisa kenalan sekaligus dapat disupport oleh Ibu. Kami sudah share juga Bu di kelompok Pemprov ya Bu ya, di forum-forum banyak. Tentunya Ibu Mimik juga mendukung ini, Bu Kadis Kesehatan. Kemudian yang kami hormati Ketua Forum Kelas Kominfo beserta jajaran Ibu Elmi Gorita, para guru, kemudian pengasuh kelas Kominfo yang luar biasa, generasi milenial, Pak Tri ya. Ini Pak Tri, setelah ini mungkin ya, ada stunting, minta dibantu sama Ibu Ayu kita yang cantik, mungkin tim-tim dokter. Kenapa Bu? Dia minta betul, tentunya di samping Ibu Mimik, kita semua mensupport angka stunting nih Tri yang juga dia minta. Kemudian para peserta webinar siang ini yang banyak sekali, ada Ketua Tim PKK, tim mewakili Darmanita, komunitas, pejabat struktural, OPD, kepala dinas, yang mewakili, kemudian forum guru, dan enci-enci perempuan, para tamu undangan kami yang banyak sekali mungkin hadir di sini. Kami sudah undang tertulis ya.
Pertama-tama kita senantiasa bersyukur meski era pandemi kita masih produktif ya. Ibu masih praktek kira-kira Bu? Oh, masih Bu, Praktek. Alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah ya Bu ya. Nih para ibu, bapak dan dokter semua luar biasa ya pengorbanan, kemudian pengabdian itu sangat kami apresiasi. Baik, sebelum nanti kita tentunya sudah tidak sabar mendengar apa yang akan disampaikan Ibu Ayu, tentunya tentang kesehatan reproduksi ini kita sudah tahu apa yang dimaksud definisinya, yaitu bagaimana menyangkut apa ya, ada beberapa definisi ya, ada ICPD Kairo, keadaan sejahtera, baik itu fisik, mental, sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan ya, tentunya pada organ reproduksi. Nanti lebih dijelaskan oleh Ibu Sri, pakar kita pada siang hari ini. Ada beberapa hal yang memang perlu, terutama untuk kita, ruang lingkupnya kesehatan produksi ini isu yang sangat menarik ya. Memang hak-hak reproduksi, kesehatan sosial, penyakit menular, HIV, AIDS dan sebagainya. Itu terutama untuk generasi yang saat ini mungkin banyak bergabung di kelas Kominfo ini, Ibu, khusus milenial dan remaja. Nah, jadi kita wanita harus juga tahu apa itu kesehatan reproduksi, senyatanya apa yang terjadi ketika kita tidak kelola hubungan seksual, kemudian menjaga kesehatan reproduksi, supaya nanti dampaknya juga berkaitan dengan kualitas hidup generasi selanjutnya. Jadi mungkin ada praktek-praktek tradisional. Ini yang literasi hadir di sini untuk mengedukasi, bertransformasi secara sosial supaya masyarakat di pedesaan, masyarakat yang jauh dari akses itu mengetahui bagaimana menjaga kesehatan. Khususnya topik kita pada siang hari ini. Kemudian juga sekarang kita lihat di media-media juga masih ada kekerasan seksual, ya kan? Kemudian perkosaan dan lain-lain berdampak pada sosial itu. Nah, ini bagaimana sikap masyarakat menghadapi ini? Nah, ini perlu kita edukasi. Kemudian kita dihadapkan juga dengan masalah-masalah penyakit menular seksual, HIV, HIV juga masih cukup ini ya, signifikan. Jadi banyak hal yang perlu kita perbincangkan, mumpung kita ada pakar yang wah luar biasa nih Pak Tri bisa menghadirkan Ibu dokter kita ini. Saya udah lama Bu, sudah lama terdengar Ibu gitu kan. Kebetulan karena anak-anak juga sudah besar, jadi untuk berhubungan dengan dokter mungkin minim, tapi keluarga saya banyak yang berobat di area Bunda, kalau nggak salah Ibu praktek ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu sangat biji sekali mungkin. Kalau dulu kami enggak ada Bu dokter perempuan, jadi terpaksalah dengan Pak M. Dahril. Memang agak sedikit malu-malu kita ya Bu ya. Nah, jadi banyak sekali yang akan kami mohon pencerahan, mengatur jarak kehamilan dan sebagainya itu. Tentunya perlu banyak kebijakan dan strategi. Nah, salah satunya adalah mengedukasi dengan kegiatan seperti ini. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan.
Nanti kemarin kita juga sudah mengundang BKKBN. Ini kaitan juga dengan bagaimana programnya Pak Haryono Siono ya, program KB itu juga untuk upaya peningkatan kesejahteraan ibu dan anak supaya organ reproduksinya juga ya Bu ya. Jadi banyak hal di sini isunya. Secara teknis saya tentunya sudah sangat yakin. Jadi kami Bu memang literasi yang sekarang ini Bu bebas dari hanya mengedukasi SD unggul Bu. Literasi yang sifatnya membaca, menulis, berhitung, dan untuk kecerdasan. Lebih sekarang kita untuk transform of knowledge Bu. Jadi kita melihat literasi inklusi sosial sesuai dengan SDGs itu bagaimana mengedukasi masyarakat tentunya membaca dan peran pustakawan itu seperti ini Bu. Jadi dengan share, kolaborasi dengan para pakar. Di pusat juga kebetulan kita baru hari buku dan hari perpustakaan, jadi banyak talkshow yang berbagai sisi yang kita lihat. Ya Bu ya. Jadi mungkin Ibu dengan tim dokter, wah ini ada mungkin sedikit bertanya-tanya ya Bu ya. Jadi kami kolaborasi dengan kelas Kominfo dan beberapa satker. Besok mungkin kita literasi pertanian. Mungkin itu Bu, dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, kegiatan talkshow atau bincang-bincang kita pada hari ini kami buka secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kegiatan kita diridai Allah. Terima kasih Ibu Sri. Sama-sama Ibu, Berhimat, terima kasih. Ibu Kadis mohon izin untuk memberikan sebuah ucapan Hari Kebangkitan Nasional terkait untuk perkembangan literasi Ibu Rahimah. Mungkin ada hal yang bisa disampaikan secara khusus di momen ini. Baik, Ibu silakan. Iya, kami ingin kebangkitan nasional, Hari Kebangkitan ini menjadikan kita di Riau pada umumnya bangkit meskipun di era pandemi ini dengan spirit dan semangat yang tetap untuk bagaimana transfer of knowledge menuju Indonesia unggul, keluarga yang berkualitas dengan berbagai aktivitas. Janganlah tahjan, jangan sedih ya Ibu ya. Kita tetap di tengah keterbatasan pandemi, mari kita tetap mengikuti spirit semangat kebangkitan nasional. Bangkitlah negeriku, bangkitlah bangsaku menuju sejahtera dan SDM unggul. Amin amin ya robbal alamin. Salam sehat. Salam sehat Ibu. Baik, terima kasih. Baik, izin untuk melanjutkan untuk dialog kita, Ibu Rahimah bisa juga masih tetap bergabung dengan kami, atau juga boleh sambil beraktivitas, sambil mendengarkan atau juga melihat langsung. Baik, nanti kami ingatkan juga untuk sahabat literasi, sahabat Kominfo di seluruh kabupaten kota, jika ingin mengajukan pertanyaan dari talkshow kita, bisa mengetik pertanyaannya di room chat, atau jika ingin langsung bertanya melewati visual, bisa melakukan permintaan join bersama kami dalam dialog spesial dengan literasi kesehatan spesial bersama dengan Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad Provinsi Riau. Tentunya ada Dr. Sri Wahyu Maryuni, SPOG tentunya. Baik, nanti bisa bergabung melalui permintaan panggilan di kami. Kita punya tema spesial yaitu kesehatan reproduksi. Baik, sekali lagi bisa isi di kolom chat atau juga melakukan permintaan panggilan untuk bertanya langsung ke Dr. Sri Wahyu Maryuni terkait dengan kesehatan reproduksi. Baik, langsung saja kita akan sapa Dr. Sri Wahyu Maryuni. Mungkin saya lebih ingin akrab menyapa beliau. Apakah benar masih Dr. Ayu ini panggilan akrabnya Dr. Ayu? Masih. Baik. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk bisa memanggil lebih akrab Dr. Ayu. Dr. Ayu, tema kita tentang kesehatan reproduksi. Mungkin detail lebih awal ini bisa dijelaskan tentang pentingnya kita mengenal tentang kesehatan reproduksi dan seperti apa ini Ibu, masyarakat untuk memahaminya. Dr. Ayu silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati Bapak Ibu Dr. Hajah Rahima Erna MSI dan Pak Tri yang telah mengundang saya untuk hadir di acara ini dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit negeriku, bangkit bangsaku. Bismillah. Hari ini judul kita adalah tentang kesehatan reproduksi. Apa itu alat reproduksi? Apa ya? Reproduksi sering dengar tuh. Paling sederhananya tuh kalau kita perempuan, alat reproduksi itu mulai dari vagina, rahim, dan perangkat-perangkatnya yaitu ovarium. Gunanya apa alat reproduksi itu? Satu, gunanya itu untuk haid. Haid pakai alat reproduksi ya. Yang kedua adalah alat kopulasi. Kopulasi itu hubungan suami istri. Yang ketiga untuk hamil dan melahirkan. Jadi hamil, melahirkan, mempersiapkan generasi yang akan datang. Kalau ingin hasilnya bagus dan tubuh kita tetap bagus, berarti kita harus jaga alat reproduksi kita. Bagaimana sih caranya untuk mempertahankan alat reproduksi kita? Kan tadi kita udah tahu gunanya, manfaatnya. Yang pertama itu badannya mesti sehat. Kalau badannya nggak sehat, alat reproduksinya pun tidak sehat. Badan Badannya sehat harus itu sehat seperti ya, apa? oke. Terus Sehat ya dulu. dokter. Iya, untuk badan sehat itu terutama makan. Makannya dijaga. Makan seperti apa sih yang bagus buat perempuan? Perempuan itu harus makan yang cukup protein, cukup karbohidrat, cukup lemak. Tapi yang paling penting cukup serat. Nah, serat nih, jadi kita harus banyak makan sayur. Kenapa? Perempuan itu dia tidak boleh mengedan. Kalau kita buang air besar, tidak boleh mengedan. Bagaimana caranya? Makan seratnya banyak. Penting sekali. Kalau kita mengedan, nanti rahimnya bisa keluar, bisa turun dia. Jadi harus makan banyak serat. Makan banyak serat juga membuat kita lebih langsing. Ibu-ibu yang langsing akan melahirkan bayi yang cenderung lebih langsing. Sehingga melahirkan itu lebih mudah. Kalau ibunya suka makan lemak, suka makan goreng-gorengan, tepung yang digoreng kayak bakwan, enak memang. Tapi akan menyebabkan badan kita lebih gemuk dan bayi yang kita gandung lebih gemuk. Kalau dia lebih gemuk, lebih sulit untuk dilahirkan. Berikutnya adalah caranya bagaimana agar badannya sehat dengan cara olahraga. Olahraganya seperti apa? 3 kali dalam 1 minggu, lamanya minimal 20 detik, 20 menit. Boleh pilih, boleh jalan kaki, boleh bersepeda, atau di sekitar rumah melakukan aktivitas sehari-hari. Jangan malas. Mau nyuci, laundry. Mau makan, pakai GoFood, telepon. Semuanya main pesan. Itu tidak sehat. Jadi kita harus gerak. Harus bergerak. Kemudian apa lagi yang perlu? Selain kita itu tadi tidak mengedan, maka tidak boleh ada tekanan yang lama pada perut. Misalnya kita batuk. Jadi kalau kita batuk, itu harus diobati. Jangan dibiarkan batuk terus-menerus. Kalau dibiarkan batuk, lama-lama kalau kita batuk, kencing pun kita keluar. Nggak bisa kontrol kencing. Selain resiko rahimnya juga turun. Yang kedua, nggak boleh pakai korset ketat-ketat. Wah, saya pingin langsing. Terus pakai korset ketat. Korset ketat itu, dia akan membuat tekanan pada perut kita itu sangat-sangat tinggi. Dia akan menekan ke bawah. Sehingga rahim kita bisa turun, saluran buang air besar, dan buang air kecil kita bisa turun, bisa sampai keluar. Jadi penting sekali, tidak boleh pakai korset ketat. Kalau mau langsing, olahraga. Korset bukan jalan keluar. Kalau melahirkan, pakai korset sekedar aja. Perutnya nggak goyang, nggak boleh ketat. Wah, katanya biar langsing, nggak ada gunanya. Tetap kuncinya adalah olahraga. Berikutnya bagaimana? Berikutnya adalah kebanyakan penyakit-penyakit pada alat reproduksi itu kumannya jahat-jahat yang ditularkan lewat zina, berganti-ganti pasangan, terutama haram ya, hubungan-hubungan haram. Kita harus melakukan hubungan seks itu yang sehat hanya dengan satu pasangan. Pasangan halal lah, suami ya, suami dengan istrinya.
Karena kalau kita berganti-ganti pasangan, kita akan menularkan satu kuman dari satu orang ke orang lain. Sekarang kan kita dalam eradikasi HIV. HIV itu Human Immunodeficiency Virus yang membuat daya tahan tubuhnya turun, HIV AIDS. Itu penularannya lewat hubungan seks. Kemudian spilis, kencing nanah, itu lewat hubungan seks. Dan kanker mulut rahim, kanker pada penis, itu juga ditularkan dari satu orang ke orang lain dengan hubungan seks. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit berbahaya yang dapat kita hindari dengan cara menghindari zina. Kalau mau reproduksi sehat, jangan berzina. Memang nggak boleh. Cukup satu partner, cukup suami saja ya. Kemudian yang penting adalah bagaimana sih melahirkan yang sehat. Melahirkan yang sehat itu umur kita antara 20 tahun sampai 35 tahun. Jangan seperti sekarang 16 tahun sudah hamil, 14 tahun sudah hamil, atau sudah terlalu tua, 40, 41 masih hamil juga. Jadi sebaiknya antara 20 sampai 35 tahun. Berapakah jarak antara satu anak ke anak lain? Paling bagus 2 tahun. Kenapa? Vagina itu, kalau kepala bayi sudah lewat dari sana, dia akan rusak. 80% akan rusak. Dan dia baru akan kembali pulih, pemulihannya sempurna dalam 2 tahun. Sehingga 2 tahun dia melahirkan, istirahat dulu 2 tahun, baru dia melahirkan lagi. Ini kadang-kadang dia melahirkan anak pertama. Yang anak pertama ini belum lagi ulang tahun, udah lahir adiknya yang kedua. Belum ulang tahun, lahir lagi anak yang ketiga. Jadi terlalu rapat. Dan itu tidak bagus untuk kesehatan reproduksi perempuan. Jadi itu saja sebagai pembuka dari saya, Mas Tri. Kalau ada silakan bertanya, nanti kita akan cerita lebih detail lagi. Demikian Mas Tri. Baik, luar biasa. Baik, bersama kita Dr. Sri Wahyu Maryuni atau Dr. Ayu, yaitu spesialis obgyn dari RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau. Dan audiens, Sobat Literasi dan juga Sahabat Kominfo, saatnya mungkin Anda bertanya-tanya banyak nih tentang kesehatan reproduksi tadi. Menarik sekali dan mungkin barangkali banyak yang baru paham bahwa ada banyak nih untuk bisa membuat alat-alat reproduksi kaum perempuan ini bisa lebih sehat. Ternyata banyak tadi yang perlu diingatkan, ingin langsing, ingin cantik, lihat langsing, bukan ingin instan menggunakan korset ya Bu ya. Ada olahraga adalah jalan terbaik. Kemudian sering bergerak, jangan malas-malesan, itu kayaknya seperti itu. Nah, buat yang ingin bertanya langsung bisa mengirim kolom chat atau juga melakukan permintaan panggilan, bisa langsung bertatap muka dengan Dr. Ayu melalui virtual kita hari ini. Kami undang untuk penggiat informasi di seluruh kabupaten kota, untuk pustakawan dan juga para penggiat informasi serta Bapak Ibu dan siswa-siswi remaja tentunya yang ingin mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi saatnya kita bersama dengan Dr. Ayu. Baik, Dr. Ayu tadi ada menyinggung sedikit tentang gaya hidup ya, tentunya seperti perempuan harus banyak serat seperti itu, kemudian harus banyak gerak. Iya. Nah, karena kalau melihat untuk gaya hidup saat ini seperti apa sih Dok? Apakah memang gaya hidup saat ini banyak menurut dokter mengancam kesehatan reproduksi bagi kaum perempuan khususnya? Mungkin ada hal-hal gaya hidup seperti apa saja yang perlu menjadi perhatian para perempuan agar tidak merusak reproduksi ini, seperti mungkin alkohol dan sebagainya. Ini seperti apa yang di pengamatan Dr. Ayu? Dalam pengamatan saya nih, kita sebagai ibu-ibu mau membesarkan anak, kita nggak mau anak kita kelihatan kurus. Kalau dibilang kurus itu jelek. Jadi kita cenderung kasih gizinya lebih buat anak. Semua dituruti, susunya, fast foodnya, junk food, semua kita kasih. Akibatnya anak kita gemuk-gemuk. Sesudah dia besar menjadi remaja, anak-anak yang gemuk dia akan cenderung untuk tetap gemuk. Padahal kita bercita-cita kalau sudah gadis itu maunya langsing. Jadi itu suatu hal yang dari dasarnya itu pola yang kita buat sebagai ibu pada anak-anak kita. Anak-anak itu harus diajarkan untuk aktif dan dia memilih makanan sehat. Jadi bukan memilih makanan yang
model-model sekarang. Kalau mau minum hamburger ya boleh-boleh, tapi sekali-sekali cukup. Kalau kita mau makan goreng ayam misalnya yang mahal-mahal itu yang keren, boleh tapi sekali-sekali karena eh, beberapa beberapa di dalam pakan ayam itu mengandung hormon sehingga anak-anak yang suka fast food itu badannya akan cenderung lebih gemuk. Laki-laki juga, anak laki-laki atau anak perempuan akan cenderung lebih gemuk. Pada laki-laki itu kalau dia sudah sampai gemuk itu sampai dia ada tumbuh seperti payudara. Dan perempuan-perempuan yang begitu dia mulai meranjak remaja, pada yang berat badannya dari awal tidak bagus, dia akan ada gangguan haid. Jadi sering sekali datang ke dokter itu dengan keluhan haidnya tidak teratur, haidnya lama. Itu semuanya dimulai dari kecil. Jadi ibu-ibu yang ada di sini juga kalau punya anak perempuan, ingat bayi yang sehat bukan bayi yang gemuk. Kita sering bangga, oh bayinya gemuk ya lucu, itu salah. Jadi bayi yang sehat. Pola apa yang kita tanamkan pada anak itu akan berkembang sampai besar. Jadi memang dimulai dari sejak dini. Dan untuk aktif itu memang harus dimulai dari sejak dini juga, Mas Tri. Demikian Mas. Oke. Baik, tentunya ternyata tadi banyak yang harus menjadi pertimbangan para orang tua ya ketika memiliki anak. Ini dari awal sudah harus menjadi ibu yang cerdas ini. Jangan katakan gemuk itu sehat atau lucu dan lain sebagainya. Justru nanti malah justru akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, Dokter Ayu, bagi remaja putri ini, Dokter Ayu, mungkin barangkali ada juga di antara para remaja putri yang mengingat bahwa beberapa belakangan ini tentang teknologi informasi juga semakin hari semakin diminati, kemudian gaya hidup seperti apa lagi nih kira-kira yang menjadi harus perhatian agar bisa tidak mengancam terhadap reproduksi para perempuan. Nah, seperti tadi banyak remaja putri mungkin mohon maaf pergaulan yang salah, kemudian ada pergaulan bebas seperti di luar sana, kemudian usia-usia yang baik untuk menikah, kemudian persiapan apa lagi nih untuk calon ibu muda agar juga gizi atau persiapan untuk hamil ini bisa dipersiapkan sejak dini seperti itu, Dokter Ayu. Seperti apa ini? Tadi kita sudah dimulai dari gaya hidup yang aktif, jadi gaya hidup yang sehat. Itu awal dari semua. Kemudian hindari zina. Memang pergaulan laki-laki dan perempuan itu kita orang tua itu memang harus kontrol anak-anak kita. Dan remaja-remaja itu kontrol lah diri sendiri. Tadi sudah diterangkan bahwa banyak sekali bahaya zina. Penularan virus-virus seperti HIV, sifilis, itu kan semuanya ditularkan lewat hubungan seks. Dan ada beberapa virus yang kuman yang nggak kelihatan seperti chlamydia, itu membuat kita tidak subur. Dan itu juga ditularkan lewat hubungan seks. Maka penting sekali. Terus kita juga kan punya cita-cita nih, saya mau menikah dengan lelaki yang baik-baik. Maka kita harus jadi perempuan yang baik-baik dulu. Jadi nggak bisa cita-cita pingin punya lelaki yang soleh, tapi kita nggak soleh. Kita harus soleh dulu. Jadi kita mesti punya impian itu yang baik-baik. Dan untuk yang mencapai itu kita harus baik dulu. Baik di segi fisik, baik di segi pemikiran, baik di segi pergaulan. Gitu Dok Mas Tri. Itu yang paling penting Mas Tri. Jadi untuk menghindari hubungan seks bebas, itu memang harus dimulai dari remaja-remaja putri sendiri. Oke. Demikian Mas. Baik, buat audiens, Sobat Literasi, Sobat Kominfo, penggiat literasi, penggiat informasi untuk di seluruh kabupaten kota, dan juga pustakawan, serta audiens yang ada di Provinsi Riau atau di luar Provinsi Riau yang ingin bergabung, ingin mengajukan pertanyaan langsung, berkomunikasi secara virtual dengan Dr. Ayu langsung saja ya, atau juga bisa mengetik di kolom chat atau komentar untuk bertanya langsung dengan Dr. Ayu. Tema kita tentang kesehatan reproduksi pada kesempatan siang hari ini di Hari Kebangkitan Nasional. Baik, silakan saja kami undang untuk partisipan yang ingin bergabung untuk menyampaikan pertanyaannya. Kami undang sekali lagi, tinggal ketik permintaan, langsung kami akan terima, kami akan approve, langsung bisa menyampaikan pertanyaan ke Dr. Ayu.
Silakan kami undang sambil menunggu pertanyaan yang masuk atau juga yang ingin bergabung. Kembali ke Dr. Ayu. Dr. Ayu, untuk kalau menurut data yang Dr. Ayu ketahui ini tentang penyakit-penyakit gangguan reproduksi akhir-akhir ini, apakah meningkat atau ada kecenderungan turun? Kemudian apa saja ini yang menjadi perhatian semua pihak tentang, ayo dong kita berperilaku berpola hidup sehat agar khususnya perempuan-perempuan ini, dan juga tidak hanya perempuan, tentunya pria juga, tadi ada beberapa penyakit yang mengancam ketika berperilaku yang tidak baik. Dokter Ayu, seperti apa ini secara data mungkin ada atau sering menjumpai kasus apa saja nih ketika dokter melaksanakan tugasnya terkait tentang reproduksi? Tentu kalau target reproduksi sehat adalah bisa hamil dan melahirkan bayi-bayi yang sehat, itu target ya. Dulu, zaman dahulu, dari 10 pasangan yang menikah, mungkin hanya cuma 1 yang dia tuh tidak punya anak. Datang dengan keluhan ingin punya anak. Tapi makin lama, makin kebelakangan ini, makin sering. Mungkin dari 10 pasangan itu, 3 pasangan itu tidak punya anak. Jadi datang tuh tiap hari pasti ada yang datang. Dok, saya ingin punya anak. Dok, saya ingin punya anak. Nah, kalau kita anamnesa lebih jauh, pasti 1, kalau di kesehatan perempuannya adalah berat badan. Untuk berat badan tadi kan udah ada kuncinya, makan banyak serat, gaya hidup sehat, cukup olahraga. Dengan cara itu saja pola lainnya akan diperbaiki. Kemudian kalau yang pada laki-laki, ketidaksuburan pada laki-laki juga meningkat sekarang. Jadi diperiksa itu sering ada sumbat, jumlah maninya itu sangat sedikit, geraknya sedikit. Paling sering memang infeksi. Infeksinya dapat dari mana? Tadi kita ada cerita, seks bebas. Jadi itu memang belakangan ini meningkat. Selain itu di masa pandemi terjadi peningkatan kehamilan remaja. 14 tahun hamil, 16, 18, 20, suami nggak ada. Jadi perlu sekali ya kalau menyangkut ini masih remaja-remaja muda ini, kontrol orang tua itu penting sekali. Karena segalanya itu bermula dari kontrol orang tua, pendidikan di rumah. Bagaimana si anak kok bisa hamil? Kadang-kadang dari kasus-kasus itu kalau saya tanya ada yang dihamili oleh iparnya, berarti dia tinggal bersama ipar. Padahal kan lebih baik tidak tinggal bersama ipar ya. Kalau dia udah menikah, ya udah menikah aja lah berdua. Jangan menampung adik atau abangnya gitu. Jadi itu juga sangat berbahaya dan itu juga saya temukan di praktek. Itu yang paling menarik Mas Tri belakangan ini. Kadang-kadang dalam satu hari itu ada 2 yang hamil luar nikah. Ini ditemukan sejak masa pandemi atau seperti apa nih Dokter Ayu? Makin masa pandemi makin kenceng nih ya. Mungkin karena nggak bisa kemana-mana kali ya. Wah, ini menjadi PR kita bersama Dokter Ayu ya, tentunya untuk bagaimana untuk bisa menekan, mencegah hal ini supaya tidak terjadi dan berkembang, begitu Dokter Ayu ya? Iya, tapi selain itu juga ibu-ibu yang nggak berencana hamil juga banyak hamil ya di saat pandemi inilah. Semua pada menuduh, oh ini akibat pandemi dokter, jadi kami hamil lagi, KB-nya gagal akibat pandemi. Khawatir kalau pergi keluar mau suntik KB takut ke rumah sakit, akhirnya hamil. Demikian Mas, itu alasannya. Baik, untuk remaja putri dan juga para pria ya, para pemuda, awas ingat ya, masih mau untuk seks bebas tadi, bahwa ancamannya adalah banyak ternyata terkait penyakit-penyakit menular, penyakit seksual lainnya. Ini menjadi sebuah momok bagi Anda tentunya yang mungkin gemar melakukan seks bebas tentunya. Hal ini menjadi perhatian, sekali lagi katakan tidak pada seks bebas, dan lebih baik tentunya menikah dengan legal, dan jika memang sudah waktunya, cukup usia, kemudian ada kesiapan yang semuanya siap untuk bisa dilangsungkan dengan baik-baik. Baik, silakan kami undang sekali lagi untuk penggiat informasi yang ada di seluruh kabupaten kota untuk bisa bergabung. Kita masih bersama dengan Dr. Sri Wahyu Mariuni atau Dr. Ayu, spesialis obgyn dari RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau. Dan spesial ucapan terima kasih kepada Direktur RSUD Arifin Ahmad. Sekali lagi kami juga ingin menyapa, mudah-mudahan sehat selalu, dan para petugas medis semuanya tentunya mudah-mudahan juga senantiasa menjaga kesehatan. Kami undang sekali lagi untuk yang ingin bertanya, baik itu mengisi room chat
atau juga bergabung dengan kita. Semua pada terkesima dengan penjelasan Dokter Ayu, sebenarnya sangat menarik ini Bu Dokter Ayu bicara tentang reproduksi ini kayaknya tidak akan ada habis-habisnya. Ya Bu Ayu, untuk berikutnya tadi sudah dipaparkan tentang usia yang baik untuk menikah. Kemudian ketika ada ibu muda atau calon ibu muda, adakah mungkin persiapan vitamin-vitamin yang dikonsumsi atau yang di masa hamil-hamil pertama ini seperti apa sih Bu sebaiknya pola hidupnya agar nanti mendapatkan bayi yang sesuai dengan harapan? Seperti apa ini yang bisa Ibu sampaikan, Dokter Ayu? Hamil yang sehat, tadi udah diberitahu, kuncinya adalah makan yang sehat. Jadi pola makan yang sehat. Kembali lagi pola makan, kembali lagi pola makan. Jadi ada sayur, ada protein, ada buah, ada biji-bijian. Jangan suka pilih-pilih. Saya cuma mau makan ayam, nasi ayam, nasi ayam, nasi ayam terus. Jadi tidak boleh. Kemudian perlu gerak. Manusia itu Allah lengkapi dengan kaki dan tangan. Allah berikan bentuk yang langsing. Memang kita harus gerak. Dengan sudah ada penelitian bahwa ibu-ibu hamil yang olahraga dengan ibu-ibu hamil yang tidak olahraga. Ibu-ibu yang hamil yang tetap berolahraga itu bayinya akan lebih kecil, lebih mungil sehingga lebih mudah dia untuk dilahirkan dan dia lebih jarang sakit dibandingkan bayi-bayi dari ibu-ibu yang tidak berolahraga. Kemudian tidurnya juga lebih nyenyak. Dia sekali tidur itu bisa sampai beberapa jam, 3-4 jam dia baru menyusu. Kalau menyusu dia sangat banyak menyusu lalu dia tidur lagi. Dibandingkan dari ibu-ibu yang tidak olahraga, malas gerak, bayinya cenderung akan cengeng. Jadi tetap kuncinya adalah gaya hidup sehat. Demikian Pak Tri. Ternyata tadi Ibu sampaikan bahwa yang banyak gerak atau yang malas gerak ini juga berpengaruh ya untuk cengeng atau tidak cengeng. Bu, mungkin bisa disampaikan juga informasi kepada kita di sini tentang mitos dan fakta masa kehamilan. Apa saja ini kira-kira Bu? Agar juga remaja putri juga memahami ini. Kan banyak nih mitos-mitos selama masa kehamilan nih. Kemudian apakah benar ini mitos atau fakta? Mungkin yang Ibu sering jumpai yang bisa diinformasikan seperti apa Dokter Ayu? Mitosnya apa ya? Kan ketika kalau makan ini seperti ini, terus nggak boleh ini gitu kan. Biasanya ada beberapa ketika hamil tidak boleh makan makanan dingin atau makanan manis atau terlalu asam atau seperti apa gitu Bu. Menurut Dokter Ayu seperti apa ini mitos dan fakta yang berkembang di masyarakat? Untuk pola makan sepertinya kita semua tahu bahwa terlalu manis memasukkan gula ke dalam makanan kita itu sangat tidak sehat. Saya semua sudah tahu ya. Ya, ini Kemudian Dokter Ayu ada yang apa? mengisi di room chat kita mitos tentang rumput Fatimah. Ini seperti apa Ibu menanggapinya? Ada pertanyaan iya, dari Fatimah. yang bertanya. Oke, silakan Ibu. Iya, jadi rumput Fatimah itu dia mengandung suatu zat aktif yang bisa membuat rahim itu kontraksi. Sehingga kalau mau memberikan rumput Fatimah, jangan di saat mulut rahimnya tertutup. Jadi kalau mulut rahimnya tertutup, dia minum rumput Fatimah, bisa pecah. Rahimnya bisa pecah kalau dalam kasus yang berat. Atau bayinya mati di dalam. Atau plasentanya lepas di dalam. Kalau dia sudah bukanya 8, 9, mau minum rumput Fatimah, oke, jadi prosesnya jadi lebih cepat. Dan bagus juga untuk habis melahirkan. Jadi rumput Fatimah, kalau di awal-awal mulai mulus-mulus mau melahirkan, sebaiknya tidak diberikan. Itu tidak bagus. Bahaya pecah. Baik Dokter Ayu, ini ada berikutnya Dokter, gimana sarannya terhadap perencana kehamilan yang lahirannya akan melakukan operasi sesar di masa pandemi ini, Dokter Ayu? Kalau yang di masa pandemi, tentu yang paling penting jaga jangan sampai infeksi COVID. Tetap di rumah. Nggak ada cerita jalan-jalan ke mall, pilih baju, semua bisa online, minta tolong orang lain. Tapi tetap yang penting itu adalah stay at home, di rumah saja. Karena begitu kita terinfeksi pada ibu hamil, sangat sedikit rumah sakit yang menyiapkan tempat untuk pasien-pasien yang menderita COVID. Jadi seperti RSUD itu bisa melahirkan di sana, operasi. Tapi beberapa rumah sakit kecil itu tidak bisa melayani pasien-pasien dengan COVID.
Jadi jaga kesehatan, tetap di rumah. Memang tetap di rumah. Nggak ada cara lain, tetap di rumah. Itu aja, Baik, Pak terima Tri. kasih. Ibu Yeni bertanya, Dokter Ayu, Assalamualaikum, apakah sering Paham. batuk jahitan bekas sesar ini bisa merenggang? Nah, penyembuhan pada bekas operasi, semua bekas luka, bukan hanya bekas operasi, bekas jatuh, atau bekas kita melahirkan, itu ada 3 tahapan penyembuhan. Satu tahapan itu, tahapan primer sembuh dalam 1 minggu, itu bagian luarnya kering semua, itu 1 minggu dia udah kering. Jadi udah bisa dibuka perbannya, nggak perlu ditutup lagi, bisa kena air, bisa mandi. Tahap yang kedua, itu sembuhnya dalam 3 bulan untuk pembentukan kolagen awal. Tapi yang paling sempurna sembuhnya itu sesudah 2 tahun. Kalau seandainya dalam kita habis melahirkan sampai 3 bulan kita cenderung batuk-batuk, memang luka operasi bisa terbuka, Ibu. Karena pada saat itu jaringannya belum kuat. Jaringan kuat itu setelah 2 tahun, paling bagus 2 tahun. Itu sebabnya kalau kita operasi, kita mau melahirkan hamil lagi, tunggulah 1,5 tahun sampai 2 tahun. Kita baru melahirkan, dan kita akan melahirkan anak berikutnya. Berilah waktu penyembuhan untuk kita 1 sampai 2 tahun. Jadi itu ya, Bu. Oke, baik, Demikian terima Pak Tri. kasih. Baik, untuk yang ingin bertanya atau juga menyapa langsung, sekali lagi bisa langsung saja klik permintaan untuk bergabung bersama dengan Dokter Ayu atau juga mengisi di room kolom komentar untuk mengajukan pertanyaan kepada Dokter Ayu dalam program Jelita Jendela Literasi dan Inspirasi kita bersama dengan pemerintah Provinsi Riau. Baik, silakan, terima kasih untuk Ibu Yuni dan juga siapa ini ya, di Andy in the chat yang sudah mengajukan pertanyaan. Sekali lagi kami juga membuka seluas-luasnya bagi masyarakat atau juga penggiat informasi langsung bertanya kepada Dokter Ayu terkait dengan kesehatan reproduksi, ya. Dan kami masih mengundang untuk kita bisa bersama tentunya. Baik, Dokter Ayu, tadi tentunya ada juga mitos seperti rumput Fatima ya, Dokter ya. Nah, kemudian ada mitos apa lagi nih yang mungkin perlu disampaikan kepada kami? Ini mitos tidak benar dan ini benar. Adakah mungkin yang datang ke ruang praktek dokter mempertanyakan tentang mitos-mitos tersebut yang bisa mungkin dibagi kepada kami, Dokter Ayu? Antara lain ada dijual pembalut-pembalut yang katanya kalau kita pakai pembalut itu bisa mencegah kanker mulut rahim, bisa mencegah miom. Itu adalah dusta. Nggak mungkin pembalut itu dia hanya sebuah lapisan luar. Nggak masalah kamu pakai merek murah, kamu mau pakai handuk, nggak masalah. Jadi tidak mungkin dengan hanya memakai pembalut kita bisa mencegah penyakit-penyakit pada kelamin, bisa menyembuhkan keputihan. Itu adalah dusta. Jadi jangan percaya produk seperti itu. Kemudian ada lagi namanya spa vagina. Saya juga baru tahu spa vagina. Spa vagina itu katanya bisa menyebabkan vaginanya menjadi sempit, kemudian menyembuhkan keputihan. Itu adalah dusta. Jadi spa vagina itu ibunya duduk di sebuah kursi yang kursinya bolong. Lalu di bawah dipasang anglo atau arang. Dikasih wewangian. Satu pasien datang ke saya kena luka bakar. Jadi dia duduk di sana. Dia bilang, aduh kakak salon, saya punya kenapa rasa panas? Dia bilang, oh tenang, waktunya belum katanya. Jadi dia bukan berdasarkan panas, tapi karena waktunya belum. Jadi waktu udah selesai, rupanya vaginanya sudah luka bakar. Akhirnya dia datang ke praktek karena luka bakar. Kemudian ada lagi satu produk yang dimasukkan ke vagina, obat keputihan dimasukkan ke vagina, kemudian selama beberapa menit lalu dicabut katanya biar bisa bikin sempit, kemudian bikin kering. Itu adalah dusta. Pernah satu kasus patah dia di dalam, akibatnya timbul luka bakar di dalam vagina dan vaginanya bisa menutup sama sekali. Jadi itu satu mitos yang berada di masyarakat dan itu tidak bagus, tidak baik. Baik, Demikian, terima Pak Tri. kasih. Baik, untuk pertanyaan, apakah masih ada? Jika masih ada, silakan saja kirim ditulis kolom komentar atau permintaan gabung akan kami terima tentunya. Jika tidak ada, tentunya ada closing statement dari Dr. Sri Wahyu Maryuni di talkshow hari ini.
Dan ini bukan talkshow perdana bersama Dr. Sri Wahyu Maryuni, tentunya akan ada beberapa topik-topik menarik yang akan kita persiapkan tentunya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, tentunya terima kasih untuk yang sudah menyampaikan pertanyaan. Kita akan dengarkan closing statement, rangkuman dari kesehatan reproduksi bersama dengan Dr. Sri Wahyu Maryuni, SPOG. Silakan Dr. Ayu, apa yang bisa disampaikan pada kesehatan reproduksi agar penggiat informasi di seluruh penjuru Kabupaten Kota di Riau ini bisa mengerti dan menyebarkan informasi-informasi yang baik kepada masyarakat secara benar. Dr. Ayu, silakan. Iya, jadi kesehatan reproduksi itu bermula dari badan yang sehat. Untuk badan yang sehat, maka dijaga pola makan dan kecukupan olahraga. Selain itu, hindari zina dan lakukan hamil dan melahirkan itu pada usia yang aman, antara 20 sampai 35 tahun dan dengan jarak 2 tahun. Demikian Pak Tri, selamat hari Kebangkitan Nasional, bangkitlah bangsaku, bangkitlah negeriku. Baik Dr. Ayu, kami akan menantikan untuk tema-tema selanjutnya dan tetap sehat selalu Dr. Ayu. Terima kasih banyak atas nama pemerintah Provinsi Riau, mengucapkan terima kasih dan juga mewakili masyarakat yang sudah bergabung dan juga mengajukan pertanyaan. Sukses selalu, selamat beraktivitas kembali. Baik, terima kasih audiens dan juga Sobat Literasi tentunya. Selamat literasi Dr. Ayu. Untuk semua yang sudah bergabung, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan menarik kita di spesial Hari Kebangkitan Nasional bersama dengan pemerintah Provinsi Riau menghadirkan Dr. Sri Wahyu Maryuni dari RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.